Rika mahasiswa. ya. Oh ya, mohon izin ya Kak Butet untuk merekam Ya, ini sesinya. silakan. Nanti akan di-upload di kanal-kanal sosial PPI UK gitu, seperti YouTube sama podcastnya gitu ya. Siap. Nah, ya. Dan saya perkenalkan diri dulu, nama saya Rika, saya mahasiswa S2 di University of Bristol, ambil jurusan Education, Leadership, and Policy. Gitu. Senang berkenalan sama Wow. Kak Butet. Luar biasa, ini inspirator saya juga nih, Kak Butet. Mungkin bisa menyapa dulu kali, Kak Butet. Ya, bentar. Aku ngambil pulpen. Boleh, boleh. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Nanti mungkin sebentar lagi kita akan mulai sesi utamanya ya. Ini semuanya teman-teman di UK kan ya, orang mahasiswa Indonesia di UK kan ya. Betul, ini teman-teman beberapa juga saya kenal mahasiswa UK dan mungkin juga ada beberapa yang dari luar gitu. Seru ya. Udah lama di situ dari sebelum pandemi. Saya ke sini September, memang intake kuliahnya September gitu. September lalu. September lalu, memang sudah Jadi di pandemi. tengah-tengah pandemik ya datang ke situ. Betul, mau gimana lagi Wah. memang kan dari scholarship ya, beasiswa, jadi Iya. memang harus berangkat gitu. Kalau personal Mm-mm. funding mungkin ada option untuk tunda ya atau gimana. Online gitu ya. Kak Butet gimana? Di Australia sudah lama? Aku dari 2009. Waktu itu aku ambil master di sini, terus ketemu jodoh di sini, jadi bolak-balik. Terakhir ke Pandemi Indonesia Jakarta. kapan? Februari tahun lalu. Pas banget sebelum Lumayan pandemi. lama ya? Berapa bulan itu? Iya, udah 1 Oh, tahun ya. tahun lalu ya? Tahun lalu. Tahun Oh, lalu. wow, udah lama banget ya. Dan itu tapi Ya, bisa, sebenarnya kalau traveling bisa dari Australia ke Indonesia? nggak boleh. Oh, Nggak boleh. gitu. Australia yang sangat ketat. Dia tutup buat siapapun. Citizen aja waktu bulan apa ya itu nggak boleh masuk. Sekarang mungkin boleh masuk, tapi di karantina ketat dan bayar sendiri beberapa ribu dolar gitu. Wah, mahal ya untuk Iya, karantinanya. 3.000 apa 5.000 gitu untuk 2 minggu. Iya sih, ada teman-teman yang mau ke Australia juga nggak bisa kan, yang mau Nggak kuliah. bisa. Uh, Dia tutup semua, kecuali citizen gitu, baru boleh. Itu juga karantinanya ketat. Berarti kangen Indonesia ya, Kak Butet ya? Iyalah, iya banget. Oke, mudah-mudahan bisa membaik. Australia sudah bagus sih penanganannya. Mudah-mudahan tetap seperti itu ya. Nanti Indonesia Iya, juga menyusul, mudah-mudahan. insya Allah. Ini vaksinnya juga lambat gitu karena dianggap nggak urgent ya. Hmm. Kalau di Kalau di Indonesia kan sana vaksin sudah, belum. oh belum juga. Baru tenaga medis itu juga lama banget. Buat tenaga medis aja sampai 2 bulan. Kayaknya Hmm. nggak heboh gitu, nggak buru-buru banget. Malah banyak yang antar orang nggak ada kasus juga. Malah mereka kayak takut, aku mau lihat reaksinya dulu di kamu kayak gitu. Lihat orang lain dulu gitu. Oh Soalnya di kan nggak sana ada juga, kasus, jadi uh, tenang-tenang semua. di sana juga ternyata ada ketakutan juga ya untuk menerima vaksin ya. Iya betul. Hmm. Wajar lah, Ya masih baru. plus poinnya mungkin karena nggak ada kasus juga, dan kalaupun ada kasus penanganannya cepat ya, jadi tidak se-urgent di Indonesia gitu, karena kan kasusnya juga lumayan banyak dan lagi meningkat juga sekarang kan di Iya, Indonesia. iya. Oke deh, mudah-mudahan membaik lah kondisinya. Mungkin kita bisa mulai aja kali ya Kak Butet. Oke, baik. Baik teman-teman semua, kita akan mulai acaranya, dan di sini juga sudah hadir teman-teman kita, beberapa dari teman-teman mahasiswa di Indonesia di UK, kemudian dari tim PPI United Kingdom juga ada Mas Antonius Prasetya di sini, kemudian ada teman-teman yang lain juga. Selamat datang bagi teman-teman semua, dan selamat datang untuk Kak Butet juga. Senang banget nih dari tim PPI UK bisa menghadirkan dan bisa kesediaannya untuk menjadi pembicara hari ini ya dalam Bicara Indonesia episode Sama-sama. 9. Oke, Sama-sama. kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu United Kingdom dan selamat malam waktu Indonesia ya. Selamat Hari Pendidikan Nasional.
serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Kebetulan hari ini juga sedang merayakan Hari Pendidikan Nasional, jadi kita menghadirkan pembicara dari bidang education, khususnya untuk perjuangan pendidikan di daerah terpencil ya, yang menghadirkan Butet Manurung atau Saur Marlina Manurung. Dan hari ini PPIUK dalam rangkaian the 20th ISIC Indonesian Scholars International Convention 2021 dengan tema Indonesia Leveling Up, Enhancing Indonesia's Crisis Resilience menyelenggarakan acara rangkaian Bicara Indonesia. Dan untuk hari ini adalah episode yang ke-9 dan menghadirkan Butet Manurung yang dalam topik kita hari ini adalah Towards National Educational Equity, Learning from Sokola Rimba. Dan perkenalkan saya Rika Rostika dan saya akan menjadi moderator untuk hari ini. Sebelumnya saya juga mohon izin kepada Bapak Ibu semua untuk merekam sesi ini ya, sudah direcord dan nanti akan diupload atau diunggah ke sosial media, kanal sosial media PPI United Kingdom. Agenda hari ini akan berlangsung selama 1 jam, kurang lebih 1 jam, dan alurnya adalah kita akan menyaksikan video singkat dari Sokola Rimba setelah ini. Kemudian saya juga akan memperkenalkan pembicara kita. Nanti akan saya bacakan profil singkatnya, dan kemudian kita akan masuk ke sesi inti, yaitu sesi diskusi tanya jawab saja secara casual mengenai belajar dari Sokola Rimba. Kemudian nanti juga akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Butet Manurung, Kak Butet Manurung. Dan setelah itu nanti akan ada kita akan masuk sesi question and answer atau tanya jawab. Jadi bagi peserta yang sudah hadir hari ini, apabila ingin atau mempunyai pertanyaan dan ingin bertanya kepada Kak Butet Manurung, silahkan ditulis saja di chat box, di kolom chat box. Karena hari ini inspiratif sekali, terutama di bidang pendidikan ya, dan sudah melakukan perubahan yang luar biasa yang signifikan di pendidikan di daerah terpencil, terutama untuk masyarakat adat di Indonesia. Sebelumnya kita kenalan dulu ya sama Kak Butet Manurung. Halo Kak Butet Manurung, apa kabar? Kita say hi dulu sama peserta. Halo semuanya, teman-teman di UK atau ada di tempat lain juga. Salam dari saya dari Canberra. Ujung ke ujung. Ujung ke ujung ya. Oke, senang banget sudah bisa hadir di sini. Terima kasih Untuk sudah mengundang pertama saya. kita mau ya, terima kasih juga sudah hadir di sini ya Kak Butet. Kita akan masuk ke video ya. Nanti dari PPIUK, tim PPIUK akan membantu untuk menampilkan video singkat mengenai Sekolah Rimba. Bagi yang belum tahu atau mungkin baru pertama kenal tentang Sekolah Rimba, kita akan menampilkan video singkat. Ya, silakan. Mari kita saksikan video singkat mengenai Sekolah Rimba. Oke, saya izin share screen. Benar kedengeran suaranya ya? Suaranya belum terdengar sepertinya, Mas. Oke. Ya, mohon ditunggu teman-teman semua. Ini the perks of online work. Oke,
Mungkin sambil menunggu videonya, kita akan berkenalan dulu dengan pembicara kita, Butet Manurung. Nanti mungkin setelah berkenalan bisa langsung masuk ke videonya ya, dari Sekolah Rimba. Atau sudah mungkin? Masih belum kedengaran, Mas? Suaranya masih belum terdengar. Nggak ada suaranya, Mas. Soalnya penjelasannya di suara ya. Sebentar. Apa karena pakai headset? Maximize for video clip. Pilihan sebentar. Coba dilepas headsetnya, mungkin kita jadi bisa dengar. Iya, halo Kak Butet, nih Tio, kakaknya Berta. Gimana Berta? Oh ya, Boleh dibantu nih, Berta lagi ngechat maximize for video clip. Itu kita pasti paling waktu canggih. waktu share screen itu ada apa kotak di bawahnya itu ada maximize sound for video clip. Nah itu diklik biar masuk suaranya. Oh, oke. Siap. Terima kasih Berta. Terima kasih Mbak Berta. Santai kok. Coba aja, bisa nggak? Nah, Sudah bisa, sudah terdengar. Nah. Canggih emang Berta nih. Oh ya. Kita menamakan sekolah sebagai pusat pendidikan dan kajian masyarakat adat. Nah, apa yang kita percayai ini penting karena banyak sekali NGO atau aktivis atau volunteer yang datang tidak dengan kepercayaan bahwa mereka itu mampu, mereka itu punya pengetahuan ya. Masyarakat adat bukan entitas yang kosong atau masyarakat manapun gitu, bahkan masyarakat pemulung pun mereka bukan entitas kosong. Mereka punya pengetahuan, punya seperangkat strategi untuk survival ya, untuk bisa bertahan hidup hingga hari ini gitu. Selama ratusan tahun mengandalkan pengetahuannya membuat cara hidup itu yang membuat mereka dan alam bertahan. Ada 450 juta masyarakat adat di dunia ya, dan mereka lah yang memiliki 80% keanekaragaman hayati dan 70% keanekaragaman budaya. Gitu. Nah, pengetahuan mereka inilah yang membuat mereka baik-baik saja sebetulnya sampai ketika banyak masalah datang dari luar. Pendidikan yang kita bawa seharusnya menjadi pengetahuan yang melengkapi ya, bukan yang menggusur yang sudah ada, harus menguatkan yang sudah ada. Terus visi kita ini masyarakat adat memiliki kemampuan menentukan nasibnya sendiri serta berdaulat atas wilayah dan sumber daya alamnya melalui proses-proses pembelajaran. Nah, misinya ada 3 ya. Pertama, mengembangkan program berbasis budaya dan persoalan mereka. Yang kedua adalah kajian yang mendorong pengakuan dan hak
kedaulatan masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alamnya. Yang ketiga adalah proses-proses pembelajaran dan istilahnya hashtagnya pengetahuan lokal untuk dunia, apa yang bisa kita angkat dari situ. Ini adalah peta sekolah sejauh ini ya. Jadi kita sudah menyelenggarakan pendidikan di sekitar 16 lokasi. Nah, kenapa sekolah hadir di tempat ini ya? Kriteria kita ada 3 ya. Punya ketertindasan karena buta huruf gitu, terus punya perubahan lingkungan karena ada dari dunia luar, tetapi juga mereka harus masih sayang pada adatnya. Baik, luar biasa sekali dari profil Sekolah Rimba yang sudah dibangun. Makasih untuk Mas Tio sudah dibantu dan Mbak Alberta juga. Lupa aku ada Mas Tio di sini. Ini ya adiknya Iya. sekolah di bekerja di sekolah. Ya, terima kasih Kak Butet udah mau jadi bintang tamu di AISIK. Ya elah bintang tamu. Makasih sudah mendukung Berta, Tio. Oh iya, siap. Dukung selalu. Jadi reunian ya. Iya, reuni keluarga. Oke. Tadi juga kita sudah lihat videonya dan profil dari Sekolah Rimba yang sudah dibangun dari sudah sejak lama ya, dan sampai sekarang sudah menjangkau 16 lokasi ya, begitu ya. Ya, sebenarnya 17 ya, itu agak tahun lalu belum update. Oke. Ada satu lagi berarti di daerah mana itu? Di Suku Tengger di Gunung Bromo, dekat rumah Berta. I see. Oke. Selanjutnya saya akan membacakan profil dari Kak Butet dulu. Kak Butet Manurung merupakan pendiri sekolah dan di mana? Baca profil langsung aja, nggak bisa dibaca. Nggak apa-apa, dibacain dulu aja deh. Direktur Sekolah dan Literasi dan Advokasi untuk Masyarakat Adat Indonesia. Dan Kak Butet juga lahir di Jakarta tahun 1972. Dan beliau mengembangkan hobi petualangan saat kuliah 2 jurusan sekaligus, yaitu Antropologi dan Sastra Indonesia di Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian pada tahun 1999, Kak Butet bergabung dengan LSM Konservasi Warsi Jambi menjalankan program pendidikan untuk orang rimba, masyarakat adat yang hidup nomadik di hutan Jambi. Dan pekerjaan ini mengantarkan dia dan keempat rekannya mendirikan Sekolah Institute, yaitu organisasi non-profit yang menyediakan kesempatan pendidikan bagi masyarakat marginal ya di pelosok Indonesia. Dan beliau dengan keempat rekannya telah memberikan literasi kepada lebih dari 15.000 orang, baik anak-anak maupun dewasa. Dan sebagai edukator dan aktivis, Kak Butet juga menerima berbagai penghargaan internasional seperti UNESCO's Man and Biosphere Award 2001, Time Magazine's Hero of Asia 2004, Ashoka Fellow 2006, Asia Young Leader 2007, Young Global Leader 2009, kemudian Ernst & Young Indonesian Social Entrepreneur of the Year 2012, dan yang terakhir adalah Asia Nobel Prize dari Ramon Magsaysay Award 2014. Kak Butet tahun 2011 menyelesaikan Master Jurusan Antropologi Terapan dan Partisipasi Pembangunan dari Australian National University. Dan kemudian pada tahun 2012 mengikuti kursus Global Leadership and Public Policy di Harvard Kennedy School, University of Harvard, United States ya, USA atau Amerika. Kemudian Kak Butet menulis buku Sekolah Rimba pada tahun 2007 yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang berjudul The Jungle School 2012. Mungkin teman-teman juga sudah pada baca, sudah pada tahu ya. Dan buku ini juga diadaptasi ke dalam film dengan judul yang sama oleh Mira Lesmana dan Riri Riza pada tahun 2014. Filmnya juga sudah diputar di berbagai festival film internasional dan memenangkan penghargaan di Fukuoka dan Hainan, China. Kak Butet menikah dengan laki-laki berkebangsaan Australia dan memiliki 2 putra, dan yang sekarang menghabiskan dengan keluarganya menghabiskan waktu beberapa bulan dalam setahun di Canberra, Australia.
Tapi mungkin sekarang masih stay di Australia karena COVID-19 ya. Iya, betul. Gitu. Ya, senang banget bisa hadir di sini Kak Butet. Nanti kita akan diskusi ringan aja ya, jadi tidak bersifat formal, hanya diskusi ringan saja begitu. Kita mulai dengan ini dulu ya, perkenalan mengenai Sekolah Rimba ya Kak Butet ya. Mungkin ada Iya, teman-teman, ada teman-teman. Nah, kira-kira bisa dijelaskan nggak Kak Butet mengenai Sekolah Rimba itu apa sih? Mungkin ada teman-teman yang baru tahu atau pengen tahu lebih detail mengenai Sekolah Rimba. Oke. Jadi Sekolah Rimba suka ketukar-tukar orang ya dengan Sekolah Institut. Sebetulnya nama lembaga kita tuh Sekolah Institut. Nah, Sekolah Rimba tuh salah satu program sekolah kita, program pendidikan kita di Jambi, dan yang pertama, memang yang paling pertama. Jadi tempat-tempat lain tuh namanya sekolah juga, ada sekolah kaki gunung di Jember, misalnya sekolah Sumba di Sumba, sekolah pulau di Flores. Jadi Sekolah Rimba itu sebenarnya cuma salah satu program kita, tetapi karena itu yang pertama, orang selalu bilang Sekolah Rimba gitu, karena jadi buku, jadi film ya. Jadi kalau ditanya sekolah itu apa, misalnya ya lembaga kami ini itu adalah lembaga yang kami dirikan secara resmi tahun 2003, dan memang awal mulanya lewat program Sekolah Rimba itu. Nah, Sekolah Rimba sendiri memang program yang berada di tengah hutan lah ya, bersama masyarakat orang rimba namanya di Jambi, di hutan rainforest gitu. Tapi mereka memang berpindah-pindah hidupnya, nomadik. Sekarang memang sudah semi nomadik karena mereka mulai menanam beberapa tumbuhan kayak gitu. Nah, programnya sendiri seperti apa? Sekolahnya tuh seperti tadi disebut di video ya, berbasis budaya, berbasis masalah. Jadi kalau budayanya memang berpindah-pindah, kita ikut pindah-pindah. Dan kita memastikan di sekolah itu yang namanya pendidikan itu sebetulnya yang terutama adalah yang diajarkan oleh orang-orang tua mereka, tetua adat, yang ruang kelasnya adalah hutan mereka. Jadi kita harus memastikan itu berjalan baik, tidak diganggu oleh sekolah yang kita bawa. Kita mengisi di waktu-waktu lain gitu. Jadi kadang-kadang kalau berburu kita ikut atau kita tunggu gitu, setelah berburu baru belajar. Kalau misalnya mau ada upacara, ya kita nggak ikutan upacara, tunggu mereka. Tapi memastikan nggak boleh budayanya itu terganggu. Jadi pendidikan yang kita bawa tidak menggusur apapun yang ada di situ. Gitu. Kalau sekolah formal kan waktunya jelas tuh, setiap hari jam 9 sampai jam 3 misalnya, dari Januari sampai Desember sama aja. Kalau masyarakat adat itu semuanya cara hidupnya, rutinitas hidupnya tergantung musim. Jadi ada musim panen ladang, ada musim berburu, ya kan? Kalau nelayan ada musim melaut. Itu kan mengganggu. Kalau ada sistem pendidikan formal yang selalu jamnya sama, itu bisa mengganggu. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Kita yang menyesuaikan dengan yang pendidikan lokal yang ala mereka gitu. Jadi sekolah rimba intinya seperti itu. Cara belajarnya juga ngikutin. Orang rimba tuh suka selonjoran, ya udah selonjoran. Gitu. Suka sambil di sungai, sambil nunggu duren jatuh, gitu, sambil berpindah-pindah, ya udah ikut pindah-pindah. Sekolahnya benar-benar lentur, dan pelajarannya, kurikulumnya disesuaikan dengan masalah-masalah setempat, kan berbasis budaya dan masalah. Jadi masalah setempat tuh apa? Misalnya di Rimba dulu yang awal-awal saya tuh logging, ya banyak sekali orang ambil kayu-kayu mereka, mau resmi atau nggak resmi gitu, itu semua mengganggu. Jadi kurikulumnya diarahkan ke situ, bagaimana mengatasi itu. Jadi mereka juga dulu nanya, kenapa saya udah bisa baca tulis nggak bisa ngusir logging. Akhirnya diarahkan ke situ. Jadi dari baca tulis, penerapannya, baru kemudian pengetahuan tentang hak mereka, baru kenalan dengan hukum-hukum. Nah dari situ bisa ngelawan logging. Nah di tempat-tempat lain gitu, ada yang petani kopi seperti sekolah kita di Jember, ya mengarahnya ke situ. Di sekolah Sumba misalnya, kita ingin kurikulumnya tuh ada tenunnya, ada bahasa lokalnya, jadi pelan-pelan diarahkan ke situ, ke sekolah yang ada di situ. Gitu sih intinya, Rika. Kalau aku nangkepnya, aku ceritain sekolah aja semua. Kayak gitu. Iya, berarti banyak ini ya, konsepsi antara sekolah institut dengan sekolah rimba gitu ya, penyebutannya gitu. Hanya saja sekolah rimba itu yang pertama ya, yang diinisiasi. Dan sampai itu sekarang masih ada memang. Apa sih yang drive the intention untuk bikin sekolah rimba gitu, sekolah institut itu
motivasinya apa di awal ya? Kenapa Ya. ingin membangun sekolah institut? Nah, sekolah institut, sekolah rimba beda lagi nanti. Oh ya, oke. Yang membangun sekolah institut ya, yang membangun Heeh. sekolah institut sebenarnya peralihan, Rika, di awal-awal tuh kami kan kerja dengan lembaga konservasi. Jadi Mm-mm. tujuan lembaga konservasi ini menyelamatkan hutan. Mm-mm. Jadi kalau kita bikin kasarnya tuh ada nggak ada orang rimba, hutan harus selamat. Ya. Oke. Kita punya concern berbeda. Saya dan 4 pendiri lain waktu itu berpikir hutan ini nggak bisa dijaga gitu. Sampai menteri dan presiden turun pun tetap aja hutannya nggak bisa dijaga. Dan gimana kalau pemerintah berganti, NGO berganti? Kenapa mereka harus diwakili terus gitu? Dan kita maunya yang penting itu orang rimba, ada nggak ada hutan, orang rimbanya harus survive. Dan kita sebetulnya percaya kalau orang rimba survive, pasti tanahnya survive. Nggak mungkin dia merobohkan rumahnya sendiri gitu. Jadi kita waktu itu concern-nya itu sih, gimana supaya orang rimba bisa mewakili dirinya sendiri, melawan semuanya gitu. Walaupun dulu di tempat kami kerja itu dibilang itu terlalu mustahil, terlalu panjang, terlalu mahal, dan belum tentu berhasil gitu. Ya kita pokoknya coba dulu. Kalau diem aja pasti gagal, tapi kalau nyoba siapa tahu berhasil gitu kan. Jadi waktu itu concern kita di situ. Dan kita waktu itu membayangkan ini cuma satu tempat di Jambi. Gimana di seluruh Indonesia? Kan banyak banget. Indonesia punya banyak suku, punya banyak sumber daya alam yang dicaplok terus-terus ya dari luar. Jadi kita pikir harusnya semua orang bisa mewakili diri sendiri, mempertahankan haknya gitu. Itu sih concern sekolah institusi. Mimpinya besar waktu itu. Walaupun kita nggak punya apa-apa, kita tinggal di rimba. Waktu itu begitu resign, kita tinggal di rimba setahunan sampai bangkrut, nggak punya uang lagi. Terus pulang ke rumah masing-masing dan minta duit sama orang-orang di sekitar kita untuk supaya bisa balik lagi gitu. Baru kemudian bisa nunjukin kemajuan sedikit ya dari program, kita bisa bikin proposal, belajar semua dari nol. Baru kemudian jadi program yang serius itu sampai sekarang. Wow, perjuangannya berarti lumayan lama ya. Dari tahun berapa itu tadi? Dari 99 kalau aku. 99 ya, luar biasa. Dan itu jadi sekolahnya 2003. Oke, sampai sekarang ya sudah menjangkau 17 lokasi ya. Iya, 17 lokasi, sekitar 15.000 orang. Oke, wow. Dan selama ini dari tahun 1999, tantangan yang paling sulit nih yang dihadapi semenjak dibangunnya sampai sekarang itu yang paling berkesan tuh apa? Kalau sebagai pribadi, aku dulu yang paling susah ya budaya mereka sih. Bukan budayanya tidak bisa aku mengerti, bukan. Mereka menolak orang luar gitu. Jadi saya pusing waktu bagaimana mencoba berbagai strategi untuk bisa dapat temen aja gitu. Diterima aja. Saya dulu harus bikin rumah setengah jam jalan kaki. Mereka takut dibunuh sama saya, katanya kalau malam-malam, padahal saya takut juga. Terus mereka pokoknya semua orang luar jahat kayak gitu. Jadi mendapatkan kepercayaan itu yang susah banget ya. Itu secara pribadi ya tantangan aku. Tapi kalau tantangan sekolah secara secara lembaga sih klise lah, Rika. Donasi. Dana itu selalu jadi klise. Tapi ini aku mengerti karena kita dan tidak terlalu risau. Itu surprisingly aku nggak terlalu risau karena aku membayangkan kalau lembagaku ini terlalu kebanyakan duit, nggak seru gitu, nggak ada perjuangan. Jadi terus kita juga punya terlalu banyak rambu mungkin ya, kita nggak mau terima dari lembaga yang merusak hutan, nggak mau terima dari lembaga yang berlandaskan agama, berlandaskan politik, atau iklan seperti rokok kayak gitu-gitu ya, banyak banget gitu. Jadi susah terima dana gitu dari perkebunan yang juga tidak ramah terhadap masyarakat adat. Jadi akhirnya yang tersisa cuma sedikit, dan yang sedikit ini nggak punya kepentingan sama kita. Jadi itu sih kendala-kendala umumnya. Kalau yang lainnya lagi secara umum dan secara konsep yang paling susah ya, lebih susah ini dari dana, itu adalah persepsi dan bilangnya Berta, ya perspektif gitu. Jadi perspektif masyarakat umum mainstream yang menganggap kebahagiaan itu cuma satu macam ya, bahwa kita menjadi manusia yang manusiawi adalah yang tinggal di rumah, pakai pakaian seperti kita gitu ya, yang pakaian kita kan mengadopsi barat juga. Orang Indonesia punya sarung, punya
kemban ya, punya cawat, itu kan Indonesia. Terus juga bahwa pendidikan itu harus yang mainstream dari SD sampai kuliah gitu, seolah hanya lewat itulah orang bisa jadi manusia gitu ya. Jadi pokoknya kebahagiaan itu cuma satu jenis yang kayak gitu. Itu yang jadi kendala kita sekarang, sehingga program-program dari pemerintah semua berniat baik, tetapi karena tidak punya perspektif budaya lokal, semuanya suka jadi sia-sia gitu. Dibangunkan rumah ke orang rimba, padahal konsep rumah buat orang rimba itu bukan bangunan, tetapi seluruh hutan ya, dengan segala komponennya. Dapurnya orang rimba atau kulkasnya orang rimba tuh hutan, mungkin seluas 10 km persegi di sekitar rumahnya gitu ya, kamar mandinya itu sungai, dapurnya itu di mana aja mereka ketemu makanan kayak gitu. Jadi itu tidak dipahami oleh program-program siapapun yang datang ke sana seperti itu. Jadi itu yang jadi kendala paling kuat ya, perspektif yang kita pusing. Berarti yang pertama dana tadi ya, yang kedua persepsi ya, cara mengubah persepsi orang-orang yang ingin yang ingin membantu gitu. Yang ingin membantu. Karena ada usaha untuk mempertahankan kearifan lokal ya di situ. Beda kalau mereka emang pengen ya, tapi ada mereka selalu yang kita dampingi biasanya adalah memang masyarakat adat yang punya yang menyayangi adatnya dan punya ideal kehidupan ideal yang dibayangkan itu berbeda dengan masyarakat mainstream gitu. Biasanya itu yang kita dampingi. Kalau sama pasti sudah diarahkan sama departemen sosial atau apa, pasti sudah lancar proses asimilasinya. Tapi ini dia merasa kesulitan gitu. Bukan kesulitan untuk mengasimilasi, tapi kesulitan untuk menolak gitu. Jadi kita ibaratnya ya membuat mereka, yang kita lakukan adalah kampanye ke dunia luar gitu, bahwa mereka tuh sebetulnya happy-nya tuh beda sama kita gitu. Itu yang kita juga masih bingung caranya gimana, tapi masih sedang berusaha gitu. Semangat Kak Butet. Dan itu masih terjadi sampai sekarang ya, tantangannya ya, masih dirasakan sampai sekarang. Masih. Semua kalangan pemerintah, kalangan di luar rimba, di luar komunitas-komunitas yang kita dampingin deh, semuanya masih kebanyakan masih berpikir seperti itu. Jadi sulit ya, dan kadang orang masih berpikir bahwa tujuan sekolah institut itu ada dua, mereka bayangkannya cuma dua. Kalau nggak dipikir kita ingin memodernkan, jadi memperkenalkan baca tulis, kemudian memperkenalkan agama, baju, pokoknya hidup layak gitu ya, beradab, atau yang sebaliknya, memuseumkan. Pokoknya sekolah tuh maunya orang rimba tetap di hutan, nggak boleh belajar hal-hal dari luar gitu. Jadi jangan berubah kayak gitu. Kita tuh tidak satu pun dari situ gitu. Justru ya kita merasa itu hak orang rimba mau berubah atau nggak berubah, atau perubahan seperti apa gitu ya, itu hak mereka. Cuman yang kita pastikan itu kan mereka punya kemampuan untuk membuat filter sendiri, untuk mengambil risiko untuk mengambil pilihan yang dia tahu risikonya apa. Kalau saya misalnya mengadopsi handphone, saya tahu risikonya apa. Saya akan dapat konten yang hoax gitu ya. Tapi saya juga akan bisa menelpon misalnya walhi untuk lapor bahwa hutan saya misalnya diambil kayak gitu. Jadi dia harus tahu gitu. Oke, kalau ini seperti apa informasi yang seharusnya tidak saya terima. Itu yang kita model-model seperti itu yang kita pastikan mereka dapat gitu ya. Kemampuan untuk mengorganisir masalahnya sendiri, mengorganisir diri, memanage persoalan kayak gitu-gitu. Itu sih. Oke, jadi abstrak. enggak sih, memang perubahan perspektif itu tidak mudah ya, apalagi di lingkungan yang memang ini kan isolated area atau terpencil, kemudian dengan dunia modern di luar ya, yang menggabungkan visinya itu yang agak susah gitu. Oke, dan tadi kan kita ngomongin tentang tantangan ya. Kita ngomongin hal yang kebalikannya nih. Kira-kira hal yang paling berkesan selama ini dalam proses pembangunan sekolah institut itu apa ya, Kak Butet? Yang paling positif ya, yang paling berkesan. Ya, tentunya kalau anak-anak murid kita bisa, yang kalau aku sih konkret yang kulihat, kalau aku melihat mereka bicara mewakili dirinya sendiri aja di depan forum gitu ya, dan terlihat percaya diri dan yakin dengan yang dia omongin, itu
Itu kebahagiaanku gitu, berkesan gitu. Sampai sekarang walaupun anak itu nggak kuajar langsung, misalnya diajar sama tim aku yang lain, misalnya muridnya Berta atau siapa, aku terus ada forum di mana aku lihat kayak gitu, itu senang banget. Kelihatan lah percaya diri yang model memang mereka bukan ngopi asal ngopi gitu ya, tapi udah terbangun filter di kepalanya gitu. Dulu kadang-kadang aku merasa salah gitu ya, oh mungkin model pendidikanku salah ketika misalnya anak rimba mengadopsi motor, mengadopsi handphone gitu ya. Tetapi kemudian aku pikir-pikir, ya kalau kita betul-betul mencintai seseorang gitu ya atau satu komunitas, ya mereka jadi apapun kita seharusnya ikut senang. Yang penting kita bantuin mereka untuk tahu, oh kalau kamu mau jadi misalnya mau masuk agama lain misalnya, atau kamu mau menikah dengan orang di luar hutanmu dan sehingga kamu harus keluar dari hutan, ya harus tahu resikonya apa. Aku hanya memastikan itu. Kayak orang tua lah gitu. Anaknya mau jadi seniman, jangan jadi dokter aja misalnya. Kan kalau benar-benar sayang sama anak, harusnya mendukung gitu. Betul. Gitu. Berarti walaupun ada pilihan untuk ikut atau mungkin merubah diri menjadi lebih modern ya istilahnya, itu pun tidak apa-apa. Yang penting itu kebahagiaan mereka, pilihan mereka ya, gitu. Ya, ya. Yang penting juga ada hal lain sih yang harus diperhatiin sejak kita mengawalinya dengan sekolah rimba itu ya. Maksudnya semua sekolah-sekolah kita di lokasi itu memang kita memastikan memang masyarakat ini menyayangi adatnya. Kalau menyayangi adatnya tentunya menyayangi wilayahnya gitu, sehingga kita tahu apapun yang mereka lakukan mereka tidak akan mengkhianati gitu adatnya dan tidak mengkhianati identitasnya, tidak mengkhianati lahannya, misalnya dia nggak akan jual itu hutannya ke orang lain, mungkin ke kerabatnya, tetapi dia tahu prinsip-prinsipnya. Sehingga aku sampai sekarang ya bangga aku bisa bilang nggak ada murid-murid kami yang istilahnya kayak mengkhianati atau malu menjadi dirinya gitu. Biarpun mereka udah kemana-mana, makin menyayangi hutannya gitu. Nggak ada yang ninggalin hutannya atau membiarkan gitu. Dan sampai saat ini memang sudah ada ya yang sepertinya saya baca-baca juga sudah ada yang mewakili adatnya, kemudian berbicara di forum-forum gitu ya. Sudah ada. Sudah ada beberapa. Dan ini kan sudah bertahun-tahun ya Kak Butet pengalamannya, kemudian membangun Sekolah Institut sendiri. Dan kira-kira ini kita ngomongin secara umum ya Kak Butet, tantangan pendidikan di Indonesia juga gitu. Tapi kita belajar melalui pendidikan di daerah terpencil gitu. Nah, kira-kira benang merah apa sih yang bisa ditarik dari ketika kita melihat tantangan pendidikan yang belajar dari daerah terpencil, kemudian secara umum, tantangan pendidikan secara umum. Tantangan pendidikan secara umum di Indonesia ya. Aku melihatnya pendidikan di tempat terpencil, seperti yang aku bilang tadi, mereka kan punya sekolahnya sendiri tuh. Anak kecil di rimba belajar dari kecil menangkap binatang yang kecil. Tuh sejajar TK, besar dikit menangkap binatang yang lebih besar, ular, babi hutan, ya setingkat SMP atau SMA. Nanti S3-nya manjat pohon madu gitu ya. Nah, tingkatan pendidikan lokal ini ada di mana-mana gitu. Bahkan di rombongan nelayan, petani atau buruh gitu, atau orang di kota gitu ya, gelandangan sekalipun mereka punya tuh seperangkat pengetahuan yang dianggap ahli atau masih amatir. Ya, bahkan pencopet pun ada kelasnya gitu. Nah, buat aku yang mereka pelajarin itu kaum-kaum seperti itu lebih kontekstual, lebih masuk akal gitu. Ketimbang pendidikan kita yang belajar semua tapi dikit-dikit nggak tahu apa-apa gitu. Dan nggak bisa untuk memecahkan masalah hidupnya dia. Dan yang lebih parah lagi, tidak membuat dia menjadi mengenal dirinya lagi gitu. Malah makin terasing. Aku melihat anak sekolah di sekolahan umum formal itu tidak mempelajari dirinya, tetapi sibuk mempelajari tantangan global, ya. Mengejar ketertinggalan global, ukurannya PISA gitu. Tetapi nggak tahu sekolah unggulan aja banyak di Jakarta yang kali di samping sekolahnya mampet karena sampah. Gitu. Itu nggak ada hubungannya dengan sekolahannya yang dia pelajarin.
Dan orang rimba melihatnya begitu. Aku nih belajar dari pertanyaan-pertanyaan mereka ya. Mereka bilang, kenapa sekolah itu di depannya kok sampah numpuk? Kok kalinya mampet? Di sekolah belajar apa gitu? Nggak buat nerapin gitu ya. Pinter fisika, nggak bisa benerin setrikaan rusak. Ya. Jadi mereka tuh bingung. Berarti sekolah-sekolah kita formal itu sibuk mempersiapkan masa depan, tetapi menyia-nyiakan hari ini. Padahal apa yang mau dipelajarin sekarang, yang mau kita praktekin 20 tahun lagi, itu udah basi gitu. Kalau bicara kontekstual, harusnya ya sesuai konteks sekarang. Tapi kurikulumnya aja masih 2013, udah 7 tahun, udah basi dong gitu. Jadi sebetulnya tantangan utama yang pertama adalah tidak kontekstualnya pendidikan kita. Sementara pendidikan di masyarakat pedalaman, mereka tuh kontekstual. Yang dipelajarin adalah yang terpakai. Orang rimba itu tahu ratusan mamalia, tahu obat-obatannya apa kalau digigit kobra atau digigit apa, tahu manjat pohon gimana kalau dikejar beruang gitu ya. Dan semuanya dipelajari langsung dari yang punya pengetahuan, para orang tua itu. Kalau kita belajar dari guru, misalnya guru ngajarin Pitagoras, bukan dia yang nemuin itu Pitagoras. Jadi kalau diulik-ulik belum tentu tahu, atau ditanya gunanya apa belum tentu tahu. Jadi guru-guru di sekolah formal itu pihak ketiga, bukan pihak yang merumuskan pengetahuan. Nah, makanya harusnya pendidikan kita disuruh anak mencari pengetahuannya sendiri gitu. Misalnya dia melihat air jadi mendidih, air menjadi es, barulah disuruh dia bikin teorinya. Jadi harusnya praktek dulu gitu loh. Setelah praktek berhari-hari, baru guru di kelas ngomong apa itu suhu. Bukan terbalik. Guru ngomong suhu, prakteknya nggak pernah ada gitu. Jadi kayak hafalan. Itu menurut aku seharusnya sekolah formal belajar dari model kontekstualitas pendidikan di pedalaman. Gitu, Rika. Jadi tantangan dalam dunia pendidikan secara umum ya, apalagi di Indonesia itu mungkin kontekstual ya, yang tidak relatable dengan tantangan yang dihadapi pada saat ini gitu. Dan terlalu terpacu dengan mempersiapkan tantangan yang ada di masa depan gitu ya. Di masa depan dan global, jadi ingin turut andil dalam global gitu. Betul, Sementara betul, kalau global challenge komunitas di pedalaman lebih ke tantangan lokal. Jadi kita malah nggak ada satupun yang sebetulnya mengatasi tantangan nasional. Padahal harusnya kalau benar-benar bernegara, yang lokal diajak nasional, yang kota juga diajak ke nasional, jangan global gitu. Baik. Itu menurut aku. Dan untuk sekarang ada nggak tantangan yang dihadapi, karena sekarang kan lagi COVID ya Kak ya, dan keberlangsungan sekolah institut dan sekolah rimba sendiri itu bagaimana dalam menghadapi tantangan COVID-19 itu? Efeknya apa? Ya, kalau efek di lapangan sih hampir nggak ada, Rika. Soalnya kita kan guru-gurunya hidupnya live in. Jadi selama nggak keluar masuk sebetulnya kan nggak ada risiko jadi OTG ya, orang tanpa gejala itu gitu. Cuman kalau ada yang sistemnya keluar masuk dan berisiko, itu biasanya nggak boleh masuk lagi. Di Rimba saja contohnya tempat Berta jadi guru itu, mereka keluar udah nggak boleh masuk lagi. Dan sebetulnya orang Rimba sudah punya model social distancing ala adatnya mereka ya. Mereka bilangnya Desa Sandingon gitu. Jadi kalau ada orang luar datang, ini dari dulu ya, dari ratusan tahun lalu. Ada orang datang tuh harus mengisolasi diri dan mereka amati setiap hari ada simptom nggak gitu. Kalau ada diusir balik gitu. Dan itu jalanan yang dilewatin oleh orang yang baru datang dari dunia luar, itu nggak bakal mereka lewatin lagi. Mereka merasa di sepanjang jalan virusnya juga nempel gitu. Itu bukan hanya orang luar, orang dalam, yang di dalam pun, orang rimbanya pun kalau keluar harus dikarantina kayak gitu. Kalau secara pandemi itu ya, kalau ditanya apa yang terjadi di masyarakat adatnya, mereka baik-baik saja sebetulnya, nggak ada masalah dengan ketahanan hidupnya gitu, ketahanan pangannya, karena kan kebanyakan masyarakat adat makan dari yang tumbuh di situ gitu ya. Sementara orang di kota kan enggak. Jadi makanya biar di karantina, biar di lockdown, orang harus keluar karena kalau nggak bisa makan. Kalau orang rimba enggak, tetap bisa makan. Bahkan mereka malah sebetulnya kan mereka petani karet ya, jadi ada sekian persen ketergantungan mereka dengan dunia luar karena menjual karet gitu untuk membeli beberapa kebutuhan. Tetapi tidak pun nggak akan bikin mereka jadi kelaparan. Gitu. Cuman dengan adanya pandemi ini mereka jadi belajar bahwa sebetulnya
kita itu beruntung masih punya tanah, bukan seperti orang kota ya, yang nggak punya tanah gitu kan. Kita punya tanah luas dan subur. Seharusnya kita manfaatin supaya kita punya ketahanan. Jadi mereka di satu sisi melakukan refleksi juga bahwa kita harusnya punya ketahanan pangan, berdaulat lah gitu secara pangan. Itu yang sekolah rimba sih. Kalau sekolah lain seperti biasa aja, malah sekolah Sumba itu masyarakat di sana nyumbang makanan-makanan ke orang kota dan ke beberapa pemerintah daerahnya. Mereka pikir orang kota yang kasihan. Kalau secara lembaga kami sempat kesulitan di tahun lalu ya, kita tuh sampai mengkat setengah istilahnya kayak gajinya gitulah, kayak kompensasi kita di-cut setengah karena donatur kita jadi ikut kesulitan, jadi kita juga dapatnya kesulitan, sehingga kita bikin macam-macam waktu itu untuk mengatasi donasi itu ya, terutama dengan membuat pelatihan. Kita sering bikin pelatihan yang berbayar dan syukurnya banyak orang yang mau gitu, karena kita udah rutin bikin pelatihan 2 kali dan berbayar, itu lumayan menjadi pemasukan sehingga tahun ini udah bisa balik lagi ke normal. Yang dialami sekolah sih seperti itu. Untungnya lagi sekarang semua working from home ya, jadi aku pun dari sini bisa berkontribusi lebih banyak gitu, lewat online. Berarti aman ya, tidak ada masalah ya untuk yang Kehitung COVID-19 aman. ini. Aman, sekolah dan komunitas-komunitasnya kehitung aman dibanding yang lain. Kalau komunitas-komunitas adat yang sudah punya model pangan yang cuma satu macam, perkebunan yang satu macam, nah itu yang bermasalah. Karena tergantung toke kan, ada misalnya masyarakat adatnya sudah nggak punya hutan tapi sawit semua atau karet semua. Begitu tokenya nggak bisa ngambil, mereka nggak bisa makan. Jadi diversifikasi. Nggak bisa karena biasanya beli beras dari hasil jual sawit, ya kan, bayar uang sekolah atau apa dari situ. Tetapi kalau yang punya diversifikasi lebih bertahan. Dan komunitas-komunitas kita kayak gitu rata-rata. Untuk sistem pendidikannya sendiri, apakah memang sama gitu? Dan jangka waktunya itu berapa lama? Misalnya seorang anak itu belajar di sekolah rimba atau sekolah institut ya secara umum, dari kurikulum pendidikannya itu bagaimana? Jangka waktunya berapa lama? Apakah ada hitungan setahun atau 2 tahun atau 3 tahun sama seperti sekolah nasional biasa? Atau berbeda? Enggak, jadi kita punya tahapan namanya ya. Tahapannya tuh kan awal-awal harus asesmen dulu. Dan nanti kemudian jika program dimulai diawali dengan literasi dasar, terus kemudian literasi terapan, kemudian advokasi. Nah, tahapan-tahapan ini beda-beda di setiap komunitas dan bahkan beda-beda di setiap orang gitu. Ada satu anak, jadi pokoknya kita punya semacam formula gitu ketika di sini pelajaran kita semua yang dari literasi dasar dan terapan, tapi kemudian model permasalahannya ya yang ada di situ, misalnya kopi atau logging atau di rimba itu taman nasional gitu. Bagaimana melibatkan taman nasional supaya mau mengadopsi adat istiadat orang rimba menjadi peraturan taman nasional. Nah, itu tantangan yang dijadikan kurikulum utama, diarahkan ke situ. Nah, itu untuk sampai ke situ buat di rimba tuh 11 tahun. Ya, untuk memenangkan perjuangannya istilahnya. Jadi setiap lokasi itu ada perjuangannya, kayak orang lagi dijajah gitu loh. Ada perjuangannya berapa lama gitu untuk sampai ke tahap yang udah ada kadernya. Di rimba itu kan ada kadernya, beberapa anak ini yang melakukannya. Di rimba tuh sekarang guru-gurunya cuma nonton aja di belakang, ngikutin gitu. Dulu kami kayak aku yang ngomong gitu ke Departemen Kehutanan. Tapi waktu itu belum bisa apa-apa ya, kadernya bahasa Indonesia aja masih malu-malu kayak gitu, masih susah. Jadi untuk sampai tahap situ tuh beda-beda tiap komunitas. Kita punya sekolah di Wailago itu 4 tahun, 5 tahun. Sekolah kita yang di Jambi itu 4 tahun. Jadi tahapan-tahapan itu berbeda-beda tergantung kompleksitas permasalahannya. Nah, kalau tahap per orang itu juga beda-beda. Baca tulis tuh biasanya kita 2 minggu udah bisa baca tulis. Tapi kemudian mengaplikasikannya, melancarkannya bisa sekitar 10 bulan ya. Harusnya sih yang ideal itu 4 tahun selesai satu lokasi. Tapi bisa berbeda-beda. Dan nggak sama sekolah formal sama sekali. Dan kita nggak pakai nilai-nilai, nggak pakai ijazah.
indikator keberhasilannya harus ditentukan oleh komunitas sendiri. Karena kita bikin kurikulum sama-sama, masalahnya ditentukan sama-sama, ya indikatornya itu, loggingnya udah diusir belum? Udah, berarti tercapai gitu. Udah ada yang bisa ngusir, bukan gurunya yang ngusir, tapi anak kadernya berarti udah gitu. Kayak gitu, Rika. Oke. Dan itu ada integrasi dari kurikulum nasional nggak, Kak, ke dalam Enggak, kurikulumnya? Sama sekali nggak ada? sama sekali enggak. Oke. Nggak ngaruh, nggak berguna kalau kurikulum nasional, anak rimba akan tanya terus, ini rumus apa sih itu namanya, rumus Einstein bisa nggak dipakai buat ngusir logging gitu? Bisa nggak dipakai buat sembuhin penyakit hepatitis misalnya? Mereka kalau nggak bisa dipakai, mereka nggak mau. Umumnya masyarakat adat seperti itu, karena buat aku mereka lebih punya akal sehat ya, daripada orang kota yang terbiasa untuk nurut sama guru gitu. Nggak kritis. Kalau masyarakat adat terbiasa kritis karena guru mereka alam. Kalau nggak kritis, mereka celaka di alam ya. Mereka ngelihat jejak beruang, oke, berarti aku harus pasang perangkap, jangan perangkap kancil, keburu dimakan beruang sebelum sampai sini. Perangkapnya ya buat beruang misalnya. Kalau aku dikejar beruang, pohon mana yang duluan aku capai gitu. Jadi mereka itu sangat logis orangnya. Sangat logis sebetulnya, bukan kalau dibilang mereka sangat magic, percaya magic gini-gini, ya itu mungkin benar, tetapi soal kontekstualitas apa yang mereka pelajari dengan permasalahan sehari-hari itu sangat logis dan sangat cerdas ya. Nggak, mereka menemukan sendiri semua pengetahuan-pengetahuannya. Mereka nggak diajarin sama bapaknya ngomong model kelas gini-gini ya, kalau pasang perangkap enggak. Bapaknya pasang perangkap, anaknya ikut-ikutan, anaknya pasang perangkap-perangkapan sampai akhirnya perangkap beneran. Jadi model belajarnya kan itu tuh. Kan ada tuh teorinya katanya masyarakat hunter-gatherer, cara belajarnya itu observasi, eksplorasi, dan bermain. Hanya 3 itu, nggak ada model kelas gitu ya. Jadi model pembelajaran yang 3 ini sebetulnya bertahan lama gitu, dan dia akan menjadi penemu teorinya sendiri gitu. Praksisnya kuat gitulah. Berarti kalau bisa dibilang program pendidikannya atau jenis pendidikannya itu personalized ya, maksudnya tidak ada indikator keberhasilan, itu semua tergantung dari masing-masing anaknya ya, dari pribadi sendiri gitu. Oke. Sebenarnya itu idealnya memang seperti itu ya pendidikan, karena dari pendidikan nasional juga. Dan sekarang juga kan policy-nya, kebijakannya Merdeka Belajar ya, di mana memang tujuan akhirnya pada akhirnya memang personalized learning kan, gitu pembelajarannya. Standar keberhasilannya itu dilihat dari masing-masing individu anak-anaknya, begitu. Ya, tidak dibandingkan gitu ya, tidak dikompetisikan. Tapi memang agak sulit ya, karena kan rujukannya masih dari standar internasional ya, seperti PISA dan lain-lain. Jadi betul. Mungkin harapannya nanti ke depannya juga bisa lebih baik ya ininya, sistem pendidikan nasional di Indonesia dengan kebijakan yang baru ini, yang Merdeka Belajar itu. Gitu. Amin. Dan menurut Kak Butet, apakah pendidikan di Indonesia itu akan lebih baik ya jika pendidikan di daerah terpencil itu sama kualitasnya dengan pendidikan secara nasional, secara umum, begitu? Ya, sama kualitasnya ya, bukan sama kuantitasnya. Kualitasnya. Bukan sama persis. Aku sering dengar pendidikan harus merata gitu. Kalau sama rata, nggak harus equity kan, harus adil gitu. Kalau memang adil yang menurut yang adil yang aku pahami atau yang aku yakini, ya iya pasti negara ini lebih baik. Ya balik lagi kayak tadi, menurut aku pendidikan di tingkat komunitas itu harus kuat dulu gitu. Jangan ngomongin pendidikan nasional, tapi pendidikan komunitas. Karena kalau setiap komunitas ini mempelajari diri sendiri, mempelajari potensi dan tantangannya masing-masing, dia akan kuat gitu. Ya kayak meja lah, kalau kakinya kuat semua, mejanya kuat. Ini ngomongin atasnya meja, kakinya nggak diurusin, ya pasti rubuh gitu. Menurut aku, kekuatan negara terletak di komunitas terkecil. Jadi seharusnya komunitas harus punya SDG-nya sendirilah gitu. Apa sih namanya, Sustainable Development Goal-nya. Orang yang tinggal di nelayan apa gitu. Orang yang jadi buruh apa yang harusnya kamu capai sebagai
sesuatu yang berkelanjutan itu. Jangan kalau pendidikan formal kita kan yang dianggap sustainable atau berhasil itu yang bisa terlibat dalam kompetisi global gitu. Padahal tidak mungkin kita mengejar orang yang lebih dahulu dari kita teknologinya misalnya. Padahal hidup ini bukan tentang teknologi, kita punya yang lain, potensi-potensi yang lain misalnya kayak gitu. Pengetahuan-pengetahuan lokal dan pengetahuan-pengetahuan ya seperti masyarakat adat dari nenek moyang kita tidak pernah dianggap sebagai pengetahuan karena nggak ada bukunya gitu ya, karena nggak pada S3 kayak gitu, karena nggak pada bikin jurnal gitu, jadi nggak dianggap penting gitu. Dan kenapa harus selalu masyarakat adat yang belajar dari orang kota? Tidak pernah orang kota belajar dari masyarakat adat. Padahal perkembangan ilmu pengetahuan di Barat yang dituliskan itu dengan perkembangan pengetahuan masyarakat adat sama gitu. Bahkan masyarakat adat pengetahuannya dari dulu sampai sekarang masih terpakai di lokasi itu. Kenapa nggak bisa saling belajar lah minimal? Walaupun saya mungkin bilang mereka nggak perlu banyak belajar dari kota gitu. Kecuali mereka ingin jadi orang kota ya. Ya gitu menurut aku. Oke. Dan kira-kira Kak Butet menilai tingkat resilience atau ketahanan ya dari daerah-daerah yang terpencil dibandingkan kota besar itu bagaimana pendapatnya Kak Butet mengenai ketahanan? Ketahanan masyarakat yang terpencil. Ketahanan masyarakat, kemudian dibandingkan dengan ketahanan masyarakat di kota besar, dan gimana dengan tantangan COVID? Karena kan ketika COVID melanda itu kan tantangan resilience-nya makin kuat ya, begitu. Tergantung juga komunitasnya yang seperti apa dulu gitu ya. Sebetulnya semua masyarakat adat tuh baik-baik saja kalau tidak dirakusin sama orang-orang kayak kita. Sebetulnya nggak ada masalah ya. Cuman kalau memang bicara soal apa ya, globalisasi atau HAM, tentu setiap masyarakat adat dimanapun seterpencil apapun tentu punya hak untuk berubah ya, atau untuk mengadopsi hal apapun dari luar gitu. Jadi kalau mau lihat resiliensinya, aku bisa bilang semakin suatu masyarakat adat tergantung kepada dunia di luar dirinya, semakin lemahlah dia gitu, resiliensinya. Karena ini tergantung juga seberapa besar dunia luar datang kepada mereka ya. Kalau dunia luar datang kepada mereka dan mereka kemudian merubah filosofi hidupnya menjadi filosofi hidup kita, kan kalau aku sih meyakini ya bahwa tujuan pendidikan seharusnya sama dengan tujuan hidup. Jadi kalau tujuan hidupnya orang rimba misalnya adalah ketersediaan hutan dan langgengnya adat mereka, sementara tujuan hidup orang di kota itu kan lebih ke pencapaian cita-cita pribadi dan ketahanan materi ya, lebih kayak gitu kan. Jadi kalau tujuan hidup model pendidikan kota diterapkan ke orang rimba atau masyarakat adat, aku bisa bilang resiliensinya akan semakin lemah. Karena dengan tujuan model pendidikan di kota yang pencapaian individu dan materi, itu berlawanan dengan komunitas yang filosofi hidupnya komunal dan bukan materi. Jadi kebayangkan pendidikan materialistis diterapkan kepada masyarakat yang sangat kaya secara geografis dan budaya. Pasti tanahnya dijual, sumber daya alamnya diambil, dan kekayaan budayanya dibuang. Gitu. Karena pendidikan model kota itu tidak memvalidasi kebudayaan. Tidak ada ruang untuk mengapresiasi kebudayaan maupun pengetahuan-pengetahuan lokal. Karena yang dianggap pengetahuan adalah yang bisa itu. Itu menurut aku, Rika. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, Kak Butet melihat peran pemerintah nih bagaimana dalam memperbaiki pendidikan ya, terutama untuk hubungannya dengan pembangunan pendidikan di daerah-daerah terpencil, belajar dari sekolah institut juga, sekolah rimba juga gitu. Peran pemerintah dan masyarakatnya gitu. Oh, masyarakatnya siapa nih? Secara umum ya, yang di sana juga. Secara umum. Ya balik ke perspektif tadi itu lagi sih Rika. Menurut aku pemerintah sekarang, aku melihatnya sejak
tahun 99 ya, 21 tahun yang lalu aku melihat semakin pemerintahnya ganti sebetulnya semakin besar niat baik mereka dan usahanya besar gitu. Tetapi belum berperspektif budaya gitu. Jadi sering mental gitu dan sebetulnya banyak membahayakan membahayakan perkembangan masyarakat itu sendiri dan sebetulnya akan jadi bumerang buat warga, buat negara sebetulnya. Jadi kebanyakan program-program itu sebetulnya menciptakan ketergantungan baru. Masyarakat rimba yang tadinya subsisten, walaupun subsisten tetapi survive dengan cara hidup seperti itu di rimba, dikasih program perumahan namanya PKMT ya, semacam PKMT pemukiman kembali masyarakat terasing. Namanya ganti-ganti terus sih tiap kementerian, tetapi intinya sama, dirumahkan, diagamakan, dibajukan gitu. Akhirnya nanti aku suruh nonton ini deh YouTube yang judulnya There You Go. Jadi dikasih program-program yang ala kita, akhirnya di akhir program mereka jadi modelnya kayak kita, tetapi tidak punya filosofi hidup kayak kita, tidak punya keahlian kayak kita, akhirnya jadi nunggu-nunggu sumbangan melulu gitu. Di rimba itu banyak sekali orang-orang yang sudah tidak punya hutan, jadi tukang minta-minta di sepanjang jalan Sumatera. Makanya murid-murid kita di rimba tuh takut, mereka nggak mau jadi kayak gitu. Terlunta-lunta, tidak punya tujuan, tidak punya kebanggaan diri, dan nggak punya sumber daya buat hidup lagi. Mereka kerjanya mencuri buah-buahan orang-orang di sepanjang jalan gitu. Kadang malah suka ditembak, dianggap hama. Jadi itu paling menyedihkan dari suatu masyarakat adat, nggak punya identitas kebanggaan dan nggak punya tanah gitu, nggak punya teritori. Itu paling menyedihkan. Gitu. Jadi buat aku pemerintah sampai saat ini pun masih belum punya kapasitas ya. Niat baik ada tapi kapasitas itu belum ada. Saya menyayangkan mereka tidak pernah meng-hire antropolog atau sosiolog atau ilmu sosial gitu. Saya pernah datang ke satu launching di Kementerian Sosial itu, launching tentang program-program untuk masyarakat adat. Ada 10, itu 9-nya itu semuanya ini bangunan materi semua. Jadi itu program pemberdayaan masyarakat adat, ngebangun sekolah, ngebangun rumah ibadah, bikin jalan, listrik. Pokoknya cuma ada satu yang tidak materi, pendidikan, tapi itu juga pendidikannya masih pendidikan nasional. Gitu. Jadi aku waktu itu bilang ini nggak ada pengembangan SDM-nya, cuma pendidikan, tapi di situ dalam bentuk mengirim guru dan membangunkan sekolah. Gurunya juga cuma dilatih bagaimana bisa survive di tempat terpencil, bukan bagaimana memahami aspirasi lokal kayak gitu. Berarti jadi kalau balik aku lagi ke sama aja. Balik lagi ke ini ya, penyamaan visi di awal ya, dari pembangunan sekolah institut, kemudian dari perspektif di luar ya, seperti masyarakat atau pemerintah pada umumnya gitu. Menyamakan visinya itu yang masih agak sulit. Ya, masih dalam soal pendidikan sih, Rika. Kalau dalam soal misalnya apa sih namanya kayak wilayah adat, pemberian hak atas wilayahnya ada peningkatan walaupun pelan, udah ada persentasenya selalu meningkat dan aku melihat banyak dilibatkan oleh presiden dan pemerintah orang-orang yang memang terlibat di masyarakat adat untuk berada di kantor staf kepresidenan gitu. Jadi lumayan bermanfaat gitu ya, walaupun sangat slow. Tapi kalau dibilang pendidikan, aku betul-betul nggak yakin. Masih dalam ke hak-hak pemenuhan wilayah adat dan sumber daya alam gitu. Oke. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya Kak Butet. Nah, saya mau undang dari peserta atau audiens nih, kalau misalnya ada yang mau atau punya pertanyaan nih, sudah ada yang raise hand dari Mas Antonius nih. Raise hand. Silahkan kalau mau bertanya boleh. Iya, sebetulnya banyak apresiasi, sedikit bertanya aja. Jadi saya suka banget ya sama Kak Butet dan cerita Berta dan tentunya dengan pandangan bahwa sebenarnya mereka happy dan kita harus belajar dari mereka, itu menurut saya benar-benar sesuatu hal yang yang memang jadi fuel dari sekolah institut ini bisa berkembang sampai sekarang, karena memang ya bukan mereka yang harus belajar dari kita, tapi kita yang harus belajar dari mereka. Nah, ini saya lagi banyak baca buku terkait donut economics, kemudian environmental and climate challenge. Nah, ini sebetulnya
itu bahwa ekonomi kita sekarang, pendidikan kita sekarang gagal untuk membawa manusia mungkin bisa survive untuk beberapa puluh tahun ke depan dengan gimana sampah plastik di mana-mana, kemudian pemanasan global. Bahwa masyarakat rimba dengan kehidupannya seperti itu, mereka bisa punya kehidupan yang sustain gitu, di mana sekarang ini baru kita hype nih, sustainable living itu baru kita hype, padahal itu sudah Gitu mereka ya? lakukan dari dulu sampai sekarang, dan itu yang akan membuat lestari. Mungkin salah satu, Iya. saya penasaran sih, apakah ada budaya hidup cukup gitu, tidak mengambil terlalu banyak, tidak ingin menumpuk materi terlalu banyak, itu yang mungkin juga salah satu yang apa ya, kunci sukses untuk sustain itu. Jadi mungkin terjadi juga di negara-negara Skandinavia yang bekerja cukup dan yang nggak perlu yang ngejar terlalu crazy rich gitu ya, ya secukupnya aja. Dan itu mungkin apakah itu yang bisa kita ambil dari masyarakat rimba sehingga ya kita bisa survive gitu sebagai umat manusia secara keseluruhan. Nah di sini saya juga kebetulan di sini ada juga ibunya Berta, Kak Butet. Masa? Mana? Ya, jadi sekeluarga penggemar Sekolah Institut. Ya ampun, aku jadi malu. Ya, jadi Halo Tante. yaitu salah satu yang diajarkan juga salah satunya dibawa di sekolah mainstream ya, ibu saya guru di sekolah mainstream, ya kontekstualitas itu. Jadi salut untuk Sekolah Institut, saya apresiasi dan ya berharap banyak belajar ke depannya dari Sekolah Institut. Terima kasih Kak Butet dan Mbak Rika. Makasih Tio. Ya, makasih bener, Mas Tio. bener sih kata. Aku langsung jawab ya Rika. Ya, silakan Ya, kamu. bener banget sih, kan dari ceritaan Berta ya, kalau orang rimba tuh suka bingung dengan cara hidup kita gitu. Dia datang ke kota gitu kan, dan lihat kenapa baju ibu guru sampai 100 berapa, dia hitungin kan di lemari aku, kenapa bajunya sampai 120 berapa, ini dipakai setiap tahun, berarti satu baju cuma dipakai 2 kali setahun misalnya, karena dia hitung. Kenapa baju banyak sekali, bukannya perlu 2 aja, satu dipakai, satu dicuci gitu. Terus ngelihat, oh orang di kota tuh punya tas nggak cukup satu, punya sepatu nggak cukup satu gitu. Pisau aja macem-macem, orang rimba kan pisaunya cuma parang gitu, dari potong kuku, potong rambut, potong daging, bawang, semuanya parang gitu. Jadi dia tuh melihat, yang menyimpulkan orang kota itu terlalu susah untuk dibahagiakan karena maunya banyak gitu. Dan mereka entah kenapa juga bilang bahwa sebetulnya tidak akan pernah cukup kalau kita maunya banyak. Misalnya baju warna ini belum ada, warna ini campur ini belum ada. Jadi nggak pernah cukup gitu. Jadi dia bilang dia juga punya prinsip yang bilang sedikit itu semakin sedikit semakin lengkap kayak gitu. Aku sebetulnya mengalami sendiri ya prinsip aja sih. Waktu itu aku kan zaman Walkman nih Rika, kamu tahu Walkman nggak? Tahu kok, tahu. Aku dulu kalau ke rimba bawa Walkman, kasetnya banyak gitu ya. Jadi bayangin segumpal kayak gitu. Nah, setiap ke rimba aku tuh selalu taruh paling atas. Itu hiburan aku gitu, mendengarkan lagu gitu kan yang aku sukain kalau lagi istirahat. Nah, satu kali aku ketinggalan itu Walkman itu. Aku sedih sepanjang belajar tuh berapa hari mengajar tuh sedih melulu, dan anak-anak tuh nanya. Dia bilang gini, "Ibu, kalau nggak ada Walkman, kamu tuh nggak bahagia gitu." Kan itu bikin malu ya, kok bahagia gue Walkman gitu. Jadi habis itu aku jadi mikir, iya ya, apa yang membuat saya bahagia, apa yang membuat seorang manusia itu bahagia sebetulnya gitu. Aku bukan karena Walkman aku bahagia, masa aku cuma sekelas Walkman, apakah mobil, apakah rumah, apakah apa gitu. Akhirnya terus kemudian enggak, terus kenapa kamu berada di sini gitu. Ya karena aku suka mengajar kamu, tapi ibu sedih nggak ada Walkman. Oh ya enggak gitu. Jadi akhirnya aku kemudian berusaha menanggalkan sebanyak mungkin apa yang tidak vital gitu. Oke, obat malaria penting, Walkman enggak gitu kan. Sebetulnya semakin banyak yang aku bawa, semakin nggak lengkap. Aku bawa Walkman, nanti aku pengen lagi bawa yang lain. Oh, mungkin aku bawa hammock gitu ya buat gelantungan tiduran di antara pohon gitu kan. Oh, mungkin aku bawa misalnya bantal. Akhirnya nggak pernah lengkap. Habis bantal bawa botol minum yang termos yang bisa bawa es supaya aku bisa beli es teh
bisa bikin es teh, bisa lama, aku bawa ke dalam rimba, nggak pernah cukup sebetulnya. Jadi prinsip semakin sedikit semakin lengkap itu kemudian aku belajar di situ, oh ya gitu. Ada prinsip-prinsip seperti itu dan bahwa sederhana ya, hidup sederhana, Kristus ya, dia bilang ya mereka bingung aja lihat cara hidup kita karena kalau mereka cuma bawa basket rotan, keranjang rotan sama parang, itulah yang paling utama sebetulnya. Rumahnya ya itu, parang itu tangan kanan kayak gitu. Dan bisa bisa hidup dengan skill dan pengetahuan yang ada di kepala mereka. Itu yang aku pelajarin ya. Terus soal kontekstualitas itu tadi kan UNESCO udah bilang juga ya kalau harusnya kita belajar dari masyarakat adat karena cara hidupnya terbukti sustainable gitu. Orang masyarakat adat juga jauh lebih sering kok ketawa sama senyum dibandingin kita semua gitu ya. Kan kalau di kota ada tuh yang bilang bahwa anak kecil tertawa 300-400 kali sehari. Sementara orang dewasa cuma 15 kali. Nah, di rimba anak kecil dan orang dewasa tuh tanya Berta deh, ketawanya sama seringnya. Buat mereka hidup itu lucu. Itu bahkan dalam keadaan genting sekarat pun mereka masih ngelawak gitu. Aku dulu pernah malaria, udah akut banget. Mereka tuh masih ngelawak gitu. Dia bilang, "Bu, ini nanti ranselnya buat aku ya kalau ibu mati." Kayak gitu-gitu. Jadi suka lucu gitu. "Tulis dong, Bu, biar jadi surat wasiat biar orang percaya." Gitu. Jadi mereka suka bercandanya tuh kadang kelewatan, tetapi ya itu cara mereka melihat hidup ya. Nggak stres, terus nggak banyak neko-neko. Terus yang lainnya lagi adalah communality sih Tio menurut aku. Karena pendidikan kita di formal itu diajarkan mengejar cita-cita pribadi kan. Nah di rimba itu, kalaupun mereka punya keinginan pribadi, selalu dikembalikan untuk komunal. Dulu ada satu kali satu anak datang ke aku, terus mereka tahu di luar tuh film-film tuh disebutnya sinetron. Jadi mereka bilang, "Bu, aku mau jadi pemain sinetron." Aku sampai kaget, "Hah? Kamu tahu sinetron dari mana? Terus kenapa jadi pemain sinetron?" Rupanya dia bilang dia mau bikin film, pingin belajar film supaya bisa membuat sinetron di rimba. Maksudnya bikin film tentang rimba supaya orang luar nggak asal main asumsi aja orang rimba tuh miskin atau orang rimba tuh sedih atau orang rimba tuh baik-baik saja misalnya, padahal punya banyak masalah kayak gitu. Jadi mereka bilang kayak gitu. Jadi aku senang bikin film, tetapi filmnya untuk ini. Jadi benar-benar yang bikin film itu menang di Australia karena memang tentang masalah mereka gitu. Walaupun kecakapannya buat pribadi ya. Ada anak yang sekolah hukum inginnya bisa jadi pengacara yang belain orang rimba. Semuanya dikembalikan ke pribadi. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi pegawai PNS gitu ya. Itu dianggap kegagalan buat orang rimba karena orang-orang itu tidak pernah membawa manfaat balik ke komunitas. Dan orang-orang ini sudah tidak menjalankan budayanya lagi, nggak pakai bahasa rimba lagi, bahkan kayak identitasnya tuh nggak kuat, kayak malu gitu loh. Nah, buat orang rimba itu adalah kegagalan besar. Padahal jurnalis-jurnalis di Indonesia menulis itu sebagai keberhasilan hebat masyarakat adat. Karena ukurannya masih luar. Buat orang rimba, model-model kayak murid-murid kami, kayak pengendum yang nggak pernah sekolah, tetapi bicara mewakili orang rimba sampai ke Kanada gitu, itu contoh keberhasilan. Mereka kan nggak lihat ijazah itu apa sih gitu. Mereka ngelihat kebermanfaatannya buat komunitas ya, yang mendukung hutan, yang mendukung adat. Jadi sesederhana itu sebetulnya Tio, tetapi sangat masuk akal gitu. Sangat masuk akal dan sangat sustainable ya nggak? Nah sekarang yang paling bingung tuh gimana gitu cara menyampaikan ini ke keluar ya, bahwa sebetulnya cara hidup kita tidak sustainable, sebetulnya kita harus belajar dari masyarakat adat. Kita masih tetap bisa kok membuat sampah tapi diminimalisir, misalnya masih bisa kok berkembang teknologi kayak gitu-gitulah. Tapi nggak perlulah punya sepatu sampai 200, punya tas sampai merek apa gitu-gitulah yang nggak masuk akal gitu. Sementara ada orang yang kelaparan. Itu yang aku juga bingung. Bingung gimana Berarti caranya gitu. semakin sedikit semakin cukup ya, maksudnya semakin lengkap ya, gitu. Semakin Dan itu sedikit mungkin, semakin lengkap. dan Budaya itu yang hidup bisa cukup. kita ambil pelajarannya mungkin ya Mas ya, Mas. Oh ya Tio. juga konsep kulkas itu tuh Mas Tio, konsep kulkas ya. Jadi
Oh, mereka pernah ke Jakarta melihat kulkas, terus kemudian tanya, ini apa? Aku bilang ini kulkas. Aku ngambil telur kan, memasak. Aku ambil satu, aku masukin lagi ke kulkas. Dan mereka tanya, kenapa dimasukin lagi ke kulkas? Oh, itu buat besok, karena sekarang aku cuma perlu satu. Kayak gitu. Ini apa? Buat apa? Untuk menyimpan makanan buat besok-besok. Kalau besok kita isi lagi, ambil lagi, beli ke pasar atau ke supermarket gitu. Tapi ini kulkas adalah makanan buat serumah ini. Oh, kita juga punya tuh kulkas katanya. Itu serimba-rimba kulkas. Kenapa? Karena kami selalu mengambil secukupnya. Ngambil kayu buat rumah saya gitu kan, buat kayu bakar. Tapi orang kota kalau datang ke rimba kami ngambil sebanyak yang mereka bisa. Saya bingung, padahal kan kalau dia mau bangun buat rumah dia nggak perlu sampai berapa truk gitu. Tapi dia datang terus dan dia nggak habis pikir ya, ini mau dijual kemana? Dia nggak berpikir bahwa itu akan dijual gitu. Kenapa? Karena mungkin karena mereka tidak menganggap hutan itu kulkas, tetapi seperti ya supermarket yang harus dijarah gitu. Jadi konsep hidup kulkas itu harusnya diterapkan sama kita. Konsep hidup kulkas dan semakin sedikit semakin lengkap ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih Kak Butet, karena mungkin waktunya juga sudah mendekati habis ya. Iya. Ada pertanyaan yang masuk lewat chat. Apakah ada kelanjutan support atau SDG untuk lulusan sekolah rimba untuk melanjutkan sekolah ke pendidikan yang lebih tinggi secara formal ya, dan kemudian bisa kembali dan menjadi pemimpin atau pengajar di lingkungannya atau perwakilan di pemerintahan, dan bagaimana caranya menyeimbangkan untuk mengembangkan wawasan tentang dunia luar ke orang rimba tanpa menjadi ancaman pemikiran terhadap kehidupan orang rimba. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi kelanjutan support atau SDG untuk lulusan sekolah rimba untuk melanjutkan sekolah ke pendidikan yang lebih tinggi gitu, sehingga menjadi perwakilan masyarakat ya di pemerintahan begitu. Oh iya. Saya dulu punya cita-cita tuh ada masyarakat adat punya anggota DPR ada yang masyarakat adatnya gitu dari setiap suku. Saya dulu pikirnya begitu. Tetapi kalau lulusan sekolah rimba kita nggak pernah bilang lulusan sekolah rimba sih. Biasanya yang menyebutkan itu mereka sendiri, biasanya tetua-tetua adat ya. Sekolah kami kan sering dikritik sama para tetua adat kalau anak-anak mulai misalnya nggak jelas gunanya atau motor keluar naik motor tapi bukan untuk bekerja, bukan untuk memperjuangkan rimba misalnya, itu yang diomelin kita gitu, guru-gurunya, kamu ngajarnya gimana sih gitu, kok jadi kayak gitu misalnya, atau mulai tidak menghormati perempuan rimba karena di luar di kita laki-laki memandang perempuan itu biasa ya, bahkan ngajak ngomong, bercanda, bahkan godain ya itu biasa, memuji cantik itu biasa, di rimba tidak boleh. Itu kalau ngomong kayak gitu udah dianggap menghina, berzina kayak gitu. Nah, kadang-kadang anak-anak setelah keluar ke dalam rimba jadi kayak gitu, itu dimarahin gitu. Jadi yang dimarahin kita. Nah, kita juga sering harus hati-hati, sebetulnya sering juga nggak sengaja membuat kesalahan ya, membawa pengaruh dari luar ke rimba secara tidak sengaja gitu. Itu harus dikoreksi lagi. Nah, itu beberapa hal. Terus nggak ada sebetulnya yang kita sebut kelanjutan sekolah rimba. Ini yang sedang kita usahakan sebetulnya ya. Kesetaraan pendidikan. Jadi orang rimba kan punya tuh pengetahuan yang sampai SMA-nya rimba ya, sampai dia bisa misalnya membuat tangga untuk naik pohon madu gitu. Harusnya itu setara dengan lulusan SMA ya. Itu yang aku sedang juga bukan pikirin, perjuangkan sebetulnya. Aku pingin, kita pernah 3 tahun terlibat menjadi konsultannya Kemendikbud tapi tidak berhasil gitu untuk mengupayakan ini. Mereka pingin ada kurikulum, tapi menurut kami orang rimba harus punya kurikulumnya sendiri, orang Sumba punya kurikulumnya sendiri. Jadi kalau ini anak usianya sejajar TK, dia seharusnya bisa menangkap tikus, dia seharusnya mengerti menghindari ular gitu ya. Nah, itu ujiannya itu gitu. Bukan ujiannya yang kayak di sekolah formal. Itu kan kalau gimana kalau aku paksain orang di kota belajar tentang berburu gitu, pasti nggak mau kan, karena nggak berguna berburu di kota. Sama di rimba juga nggak berguna itu pelajaran planet-planet gitu, misalnya sinus kosinus tangan nggak berguna. Jadi itu yang aku pengen cari, mendapat validasi kesetaraan pendidikan sehingga anak di rimba bisa aku bilang ini setara SMA lulusnya misalnya gitu.
Nah, itu masih belum dapat kita ke situ, Rika, dan Masih agak bersyukur diperjuangkan ya. diperjuangkan. Nggak masuk akal buat Kemendikbud karena tidak ada cara ukur yang sama, cara ukurnya harusnya sama kayak gitu. Jadi biasanya kalau ada anak-anak yang mau kuliah, ini juga concern orang rimba ya, mereka bilang, kenapa sih habis baca tulis nggak langsung kuliah aja gitu. Buat mereka, pelajaran dari SD sampai SMA tuh terlalu panjang, 12 tahun tuh ngapain aja gitu. Bukankah kalau udah pintar baca tulis hitung, ya langsung peminatan aja, jurusan-jurusan kayak kuliah kan langsung jurusan gitu. Nah, itu yang sedang dilakukan kalau ada anak rimba yang misalnya pingin jadi petani, kuliah pertanian, ya dia ambil paket ABC biasanya, Rika. Tapi nggak ada yang dianggap setara dari lulusan rimba, nggak. Tetap harus ujian paket A, setara SD, paket B, paket C, baru ambil kuliah. Seperti satu murid aku yang namanya Mijak sudah lakukan sekarang. Baru satu itu yang kuliah gitu. Yang lainnya banyak yang nggak tertarik dengan mengadopsi pendidikan formal. Banyak yang seneng kayak magang-magang, aku mau bertani organik langsung ke LSM yang di Cianjur, pertanian organik ya, namanya Learning Farm, langsung situ balik-balik jadi bisa. Atau belajar kesehatan langsung nangkring di rumah sakit kayak gitu. Jadi agak mereka juga nggak masuk akal kok belajar jadi dokter misalnya belajar dari atau nggak belajar menjadi petani tapi kok nggak di sawah gitu. Buat mereka tuh nggak masuk akal kok di kelas mulu gitu. Jadi harusnya tuh di medan-medannya masing-masing gitu. Belajar jadi nelayan ya harusnya di laut, masa belajar kelautan di kelas mulu gitu. Itu model masuk akalnya mereka. Berarti balik lagi itu ke yang pertama. Yang ke keduanya merekanya sendiri ya. Balik lagi ke merekanya sendiri ya. Iya. Oke. Dan itu pun harus yang keduanya itu menyeimbangkan dengan mengembangkan wawasan tentang dunia luar gitu, tanpa menjadi ancaman pemikiran ya terhadap kehidupan orang rimba. Jadi ya tadi sebenarnya. Iya, itu ya seperti tadi udah banyak diulas juga, tapi aku mau nambahin bahwa di kami itu masyarakat yang kami ajar harus kita pastikan bangga dulu jadi dirinya. Kalau enggak, kita nggak mau mulai ajar. Ini aku melakukan kesalahan soalnya waktu di awal-awal aku nggak melibatkan orang tua. Ini kan waktu aku mengawali dulu kan aku nggak punya pengetahuan apapun, nggak punya referensi apapun, nabrak tembok sana sini gitu ya. Bisa dibilang konsepnya itu baru matang setelah 4 tahun, setelah banyak menabrak-nabrak gitu ya, setelah membangun sekolah institut, sudah matang konsep kita. Tapi dulu tuh aku memulainya nggak pernah ngelibatin orang tua. Jadi kalau aku cerita apa, misalnya aku cerita matahari itu ya, yang contoh paling gampang diceritain sih, misalnya aku bilang gini, bumi itu bulat dan terjadi siang malam karena bumi berputar, matahari di sini, kayak gitu-gitulah. Terus dia bilang, enggak Bu, bukan bumi yang berputar, matahari yang berputar, kayak gitu. Enggak, aku bilang, terus berantemlah kita kan, terus dia bilang, enggak, menurut orang tua saya, matahari itu dimakan raksasa setiap malam. Aku ketawa terbahak-bahak, aku bilang, aduh orang tuamu bodoh gitu. Pulang dia ngadu ke orang tuanya, Pak dibilang bodoh sama Ibu Butet. Bapak ini bodoh, masa matahari dimakan raksasa, itu mitos, maksudnya tidak mungkin. Gitu. Nah, anak-anak kan jadi mulai ngeledekin orang tuanya, dan mulai mengagumi pengetahuan yang aku bawa. Untung orang tuanya datang ke aku. Kebanyakan masyarakat pedalaman merasa orang kota tuh pintar dan benar. Tapi untung orang rimba nggak gitu. Dia datang ke aku, dia tanya, Ibu, sekarang saya tanya, Ibu pernah ke matahari gitu? Nggak pernah, Pak. Kalau begitu kita sama. Jadi belum tentu Ibu benar, belum tentu saya benar. Bisa jadi matahari yang berputar, bisa jadi bumi yang berputar. Ya, aku mau bilang apa? Kamu siapa yang bilang itu? Itu Pak, Kopernikus. Kamu pernah ketemu dia? Tidak, Pak. Jadi kamu juga kata orang kan, jadi kita sama. Saya juga kata nenek moyang saya. Jadi sudah, jangan saling menghina, katanya gitu. Saya tidak akan hina pengetahuan ibu, ibu jangan hina pengetahuan saya. Sejak itu kalau aku bicara satu hal, aku akan bilang menurut pengetahuan nenek moyang kamu, matahari dimakan raksasa. Menurut Kopernikus yang saya nggak pernah ketemu itu, matahari yang diam dan bumi berputar. Udah aku gituin aja. Ini kadang-kadang ini bukan tentang benar dan salah, tetapi tentang seberapa respect kita sama pengetahuan mereka gitu. Jadi itu jadi salah satu prinsip kita juga bahwa mereka punya pengetahuan dan pengetahuan itu operasional terhadap mereka. Ya, maksudnya
dengan matahari yang dianggap ditelan raksasa, mereka mungkin jadi punya doa khusus untuk supaya pagi dimuntahin lagi, karena katanya pagi dimuntahin lagi sama raksasa sehingga bersinar lagi gitu. Dan mereka juga bilang mataharinya kok tadinya di situ sekarang di situ, kan kita nggak kemana-mana gitu. Jadi ya udah gitu. Itu contoh mudah ya, dan contoh-contoh lain banyak gitu yang lebih kompleks lagi. Tetapi yang terpenting adalah kalau kita apresiasi terhadap apapun budaya mereka, mereka jadi bangga dengan identitasnya. Mereka jadi merasa, oh ternyata ya. Jadi kayak misalnya aku ngeliat mereka nggak pakai sendal gitu, yang nginjek duri patah. Aku bilang, wih durinya yang patah, gila kakimu kuat banget gitu. Coba kalau kaki aku kayak kamu. Jadi aku kagum dan aku pengen. Tapi kalau orang yang tidak apresiatif, dia akan bilang, ih kakiku kayak batu gitu. Nginjek duri sampai patah, ih kamu pakai sepatu dong kayak kera aja gitu. Nah, itu akan membuat mereka merasa, oh budayaku ini tidak keren dan aku harusnya berubah. Kalaupun aku nggak suka pakai sepatu, aku harus belajar pakai sepatu karena itulah yang benar gitu. Jadi kita guru-gurunya harus bisa mengapresiasi keberagaman itu. Ya biarpun ya kayak orang di Papua yang pakai minyak babi seluruh badan ya. Bau menurut kita, tapi aku pakai minyak wangi nih di Rimba, orang Rimba lari semua katanya aku bau gitu. Itu kan relativisme budaya yang kita kesulitan gitu ya. Orang dulu selalu bilang orang Rimba bau, kok lu di situ sih Ted katanya gitu. Aku nggak merasa bau, aku di dalam terus. Maksudnya mungkin mereka pikir bau, tapi aku ya kemudian belajar memang bahwa ya ini berbeda-beda gitu. Dihargain lah gitu. Sama seperti kita menghargai orang Amerika yang suka pakai bikini, menghargai orang yang suka pakai kerudung misalnya sampai tertutup, itu kenyamanan orang masing-masing gitu. Yang penting kalau kita mengkaitkan dengan apa yang tadi Tio sampaikan concernnya, kita sayangi dong bumi kita ini, kita saling sayang dong satu sama lain, jangan mengambil lebih dari yang dibutuhkan gitu. Orang Rimba tuh suka pakai kata korupsi. Kamu korupsi, korupsi. Kalau aku tidur harusnya bangun ngajar, aku dibilang korupsi. Ibu, kamu sudah korupsi, kamu bangunnya kesiangan. Harusnya kamu janji ngajar aku dari matahari terbit gitu. Dia suka sekali pakai kata korupsi dan aku kemudian jadi mengerti, oh sebetulnya konsep korupsi memang itu ya. Aku makan lebih banyak misalnya harusnya kita kan kalau di Rimba bagi rata tuh ikan teri harusnya 2 sendok sepiring, aku ngambil 3 piring, ibu kamu korupsi gitu. Kalau ibu 3 piring 3 sendok ikan teri, artinya ada 1 orang yang harusnya dapat 2 jadi 1 sendok ikan teri. Jadinya aku itu terus kemudian jadi mikir ya, kalau ada masyarakat yang dimiskinkan pasti ada orang yang dikayakan gitu karena harusnya nggak akan kelaparan kok sebumi-bumi ini gitu sebetulnya kan. Banyak gitu yang paling bisa yang aku diambil bisa ya sampaikan. pelajarannya. Kalau kita mengajarkan mereka untuk terlebih dahulu bangga dengan identitas dia dan pelajaran-pelajaran yang kita berikan itu adalah yang membuat mereka lebih mengenal dirinya sendiri, lebih mencintai apa yang ada pada dia. Itu aku yakin ya, aku yakin ke depannya pengetahuan dari luar bisa difilter dan perubahan yang ingin dia ambil itu dia punya pertimbangan matang gitu. Sampai sekarang orang Rimba nggak mau listrik. Dia punya pertimbangan kuat. Saya punya matahari, saya nggak perlu listrik. Saya hanya membutuhkan terang di waktu siang. Malam adalah waktunya istirahat, waktunya cuman ngumpul-ngumpul di depan api unggun, ngegosip, makan ubi, ngopi, ngerokok gitu. Buat apa ada terang? Justru ada terang malam-malam tuh bikin sakit kepala gitu. Itu aku sangat kagum ya dengan prinsip mereka gitu. Nggak ada yang bilang, aduh kita tertinggal banget orang di luar udah pada pakai listrik. Gitu. Tapi kita punya juga solar panel. Siapa yang mau belajar terang-terang ya datang ke tempat kita gitu. Atau mau ngecas apa gitu. Tapi sesuai kebutuhan aja ya. Sesuai kebutuhan. Kayak kita di kota terlalu, oh karena aku nggak gini berarti nggak keren atau nggak modern gitu. Tapi mereka lumayan. Dan yang aku kagumin lagi juga adalah mereka bukan anti perubahan. Ya misalnya aku orang Rimba, aku suka di Rimba, tapi aku mau mengadopsi ilmu misalnya membuat film, pemetaan, dia belajar GPS, masukin ke komputer gimana, kayak gitu-gitu. Jadi nggak bisa dibilang mereka tertinggal juga. Mereka punya SDG-nya sendiri gitu. Mereka punya strategi sendiri untuk maju ya, bukan berubah yang kayak gimana. Apa yang disebut maju dan
sukses ala mereka tuh apa kayak gitu. Harusnya Baik. kita semua, setiap negara harus punya SDG-nya sendiri. Mereka punya Menurut SDG-nya sendiri ya, Kak ya. Iya. Mm-mm. Jangan bulet-bulet gitu kan, orang beda-beda. Di Rimba Karena semua tidak gitu. kontekstual ya, Oh, tidak tapi applicable. lebih iya kayak apa maksudku tadi di Rimba semuanya pendapatannya nggak tahu dia didolarin apa enggak, tapi jauh lebih bergizi makanannya ya. Kalau makan dapat rusa misalnya itu satu paha bisa cuma buat seorang aja gitu kan, udahlah organik gratis apa banyak lagi, udaranya bersih, airnya bersih gitu. Kok mau diperkenalkan dengan konsep rumah gitu yang kemudian harus punya kebun 2 hektar doang ya, dan harus bekerja keras untuk supaya bisa tetap hidup kan, padahal tadinya baik-baik aja. Bukan berarti orang yang tinggal di Rimba itu tidak bisa mengadopsi perubahan, bisa kok. Mereka punya Facebook itu anak-anak murid aku. Oh Walaupun iya. mencari harus ke gunung, iya. Mereka bisa bikin film walaupun di Rimba nggak ada listrik gitu. Bisa keluar ngecas, tapi siapin aja skenarionya segala macam, tinggal editnya keluar. Maksudnya seharusnya kita semua punya kayak gitu. Kita yang hidup di kota, adopsi cara hidup orang rimba juga yang operasional gitu. Jadi harusnya saling belajar supaya sama-sama menemukan model idealnya masing-masing, tetapi sustainable gitu. Luar biasa. Banyak sekali insight dari Sekolah Institut, dari Kak Butet sendiri, dan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga ya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, dan ada benang merahnya juga dengan tantangan pendidikan di Indonesia secara umum sekarang ini. Dan tadi adalah pertanyaan terakhir, jadi karena waktunya juga sudah lebih dari 1 jam, kami mohon maaf atas lewat waktunya ya, Kak Butet Aku ya. malah nggak tahu kalau 1 jamnya. Oh gitu. Nah, saya atas nama PPI United Dam ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya Kak Butet menjadi pembicara hari ini dan memberikan insight dari diskusi kita hari ini ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah hadir hari ini dan juga yang mengajukan pertanyaan. Nah, sebelum saya sudahi, mungkin bisa nggak Kak Butet kasih seperti closing remark berupa harapan terhadap pendidikan saat ini di Indonesia dan juga tantangannya, kemudian harapan ke depannya seperti apa berhubungan dengan pendidikan di daerah terpencil juga. Ya, aku paling berharap kita semua di sini bisa jadi agen keberagaman gitu. Bisa di sekitar kita lah, nggak harus jadi guru. Pokoknya bahkan di lokasi-lokasi yang sangat kontradiktif, misalnya di perusahaan tambang atau di politik ya, atau di apalah gitu, dunia usaha atau dunia hiburan apapun. Aku malah berharap di dunia-dunia yang kontradiktif itulah yang diperlukan agen-agen keberagaman ini ya, karena kalau di dunia LSM-an atau guru pendidikan biasanya udah mengerti gitu. Aku berharap kita semua bisa jadi agen penyeragaman karena agen keberagaman, karena penyeragaman itu membunuh keberagaman ya. Tidak mungkin dengan penyeragaman kita akan bisa tetap beragam seperti ini. Gitu. Paling itu aja, Rika. Luar biasa. Nanti itu jadi semangat para pemuda juga nih, terutama mahasiswa yang sedang belajar di UK ya, mahasiswa Indonesia. Karena nanti kan kita juga setelah lulus akan berkontribusi juga di bidangnya masing-masing, terutama untuk bidang pendidikan ya yang saat ini hadir. Begitu. Oh iya, ini kebanyakan bidang pendidikan. Iya, ini banyaknya dari grup ISF, tapi mungkin ada beberapa yang dari luar juga. Tapi ISF itu adalah rangkaian dari ISIC nanti bulan Juli, itu annual event konferensi ilmiah gitu. Dan ini dari grup ISF bidang juga pendidikan. Saya ketua ISIC-nya Kak Butet, tapi saya mendukung. Oh, iya. Indonesian Scholars Forum Education, maju pendidikan. Wih, ya. Baik. Kalau bidang pendidikan lebih seru lagi. Iya. Dan
sangat menginspirasi sekali ya semua teman-teman. Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali bahwa acara inti the 20th ISIC atau Indonesian Scholars International Convention 2021 itu dengan tema Leveling Up, Enhancing Indonesia's Crisis Resilience yang diselenggarakan pada tanggal 8-9 Juli 2021. Dan ISIC ini merupakan acara konvensi ilmiah tahunan PPI UK yang menyediakan platform bagi mahasiswa Indonesia untuk bertukar pikiran, kemudian membangun koneksi dan berkolaborasi untuk kemajuan Indonesia. Nah, untuk IASF hari ini adalah merupakan rangkaian dari Road to ISIS nanti pada bulan Juli. Begitu. Dan sekali lagi saya atas nama PPI UK ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Butet, kepada Mas Antonius dan semua yang telah hadir di sini juga. Senang banget bisa Kak Butet bisa hadir bersama kita. Dan semoga perjuangan untuk kemajuan pendidikan di daerah terpencil, kemudian secara umumnya ya di Indonesia bisa terus meningkat dan bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada ya, begitu. Amin, amin. Selamat Hari Pendidikan buat semuanya. Ya. Aku pamit. Sampai jumpa di Bicara Indonesia episode selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih Kak Butet, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama, makasih Mas Yo. Salam buat Tante. Makasih Tante. Ya, Hebat. Makasih dukungannya Tante. Mbak Rika. Iya, makasih Mas.